Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di pagi hari yang indah ini. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang indah ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merasakan kasih Tuhan sepanjang malam hingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Bersama Tuhan, kami akan penuh sukacita melakukan kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami pada hari ini. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap mendengarkannya. Berkati kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita pagi ini diambil dari kitab Yeremia pasal 49 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nats ini dikatakan Tuhan kepada suku Edom yang melalui Nabi Yeremia. Yeremia pasal 49 ini menubuatkan tentang bencana yang terjadi kepada 6 suku musuh bangsa Israel, yaitu yang pertama suku Amon, Edom, Damsik, Kedar, Elam, dan Hasor. Suku-suku ini sangat sombong dan angkuh terhadap bangsa Israel karena mereka merasa kaya dan kuat. Apalagi suku Edom yang menjadi bagian dari nats kita hari ini. Mereka sangat sombong dan angkuh mengatakan bahwa mereka tidak bisa dikalahkan atau dihancurkan oleh musuh karena kota mereka kuat, kokoh karena terletak di atas pebukitan. Jadi mereka mengatakan bahwa kota mereka tidak bisa dihancurkan karena terletak di perbukitan yang merupakan benteng alam dan melindungi mereka dari musuh-musuh, dan mereka terhindar dari serangan darat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mematahkan kesombongan dan keangkuhan orang Edom itu. Kita lihat di dalam ayat 10. Di sana dikatakan, tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Jadi Tuhan mematahkan kesombongan orang Edom yang tidak peduli terhadap sesamanya. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, dalam ayat 11 dikatakan yang menjadi nats renungan kita, Allah berkata, tinggalkanlah yang anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Di sini Tuhan menunjukkan kasih sayangnya
terhadap semua manusia. Tuhan menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap penderitaan manusia. Dia mau berbagi dalam penderitaan manusia. Saudara yang kekasih, sesungguhnya memang Tuhanlah pengharapan bagi orang-orang yang menderita, bagi yatim piatu, para janda-janda, dan orang-orang yang menderita. Karena Tuhanlah yang mau mengambil beban berat atau penderitaan manusia. Tuhanlah yang sangat peduli terhadap manusia yang menderita dan terhadap semua orang yang kesepian. Tuhan berkata, biarkanlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Tuhan peka terhadap pergumulan orang-orang yatim piatu, ibu para janda. Tuhan menyatakan perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongan bagi mereka. Hanya Tuhan yang mengatakan kepada orang-orang yang menderita, marilah datang kepadaku. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang mau memberikan atau menerima beban kita. Tidak ada manusia yang mau menerima penderitaan kita. Manusia maunya hanya menerima yang baik-baik, tidak mau menerima penderitaan. Dan manusia maunya penderitaan jangan datang ke dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, perkataan dan ajakan Tuhan Yesus inilah yang menjadi sukacita bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yatim piatu, bagi ibu-ibu janda yang ditinggalkan suami. Tuhan yang menjadi sukacita dan penghiburan kita, menjadi kekuatan bagi kita yang mengalami penderitaan, terutama bagi anak-anak yatim piatu dan para ibu janda. Yesus tidak membiarkan kita sendirian menghadapi penderitaan itu. Yesus tidak membiarkan anak-anak yatim piatu dalam penderitaannya. Yesus mau menjadi orang tua, menjadi bapak kepada anak-anak yatim piatu. Tuhan mau menjadi bapak kepada orang-orang atau anak-anak yatim piatu yang mau memberikan kehidupan, memelihara dan melindungi, menjaga anak-anak yatim piatu. Karena itu anak-anak yatim piatu jangan takut menghadapi hidup ini. Walaupun orang tua kita sudah meninggalkan kita, tetapi ada Tuhan yang mau menjadi bapak kita, orang tua kita, yang memelihara dan memberikan kehidupan kita, yang menjaga kita. Karena itu anak-anak yatim piatu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang bertindak dalam hidupmu. Tuhan akan menolong dan memberikan keselamatan bagi kita. Karena itu tetaplah bertekun dalam doa dan pengharapan. Kita tidak kekurangan dalam kebaikan karena ada Bapa
di sorga yang memperhatikan kita, yang melindungi dan menjaga kita. Nats hari ini menjadi jaminan buat anak-anak yatim piatu. Karena Allah berkata, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Jadi Tuhan menanggung-jawabi hidup kita karena Tuhan sangat sayang dan sangat dalam kasihnya kepada kita anak-anaknya. So, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan begitu juga kepada ibu-ibu para janda. Marilah kita menaruh perhatian dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan takut dalam kehidupan ini. Sekalipun ibu-ibu janda tidak memiliki atau tidak ada lagi suami karena kita sudah ditinggalkan, tapi Tuhan ada yang peduli dan mau menolong kita. Jangan kita bersedih karena tidak mempunyai suami lagi. Ada Tuhan yang melihat kita, yang mau menolong kita. Tuhan sangat peduli terhadap penderitaan dan kesedihan para ibu-ibu janda. Karena itu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang kekasih, menyerahkan hidup kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri, bukan mengandalkan kekuatan dan kepintaran, tetapi mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan bahagia dan kehidupannya tercukupi karena Tuhan yang memberikan. Banyak kita lihat para ibu-ibu janda Kristen yang tekun dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kehidupan mereka tidak tertinggal. Bahkan kehidupan orang ibu janda lebih mapan dari orang-orang yang masih keluarga yang masih utuh. Karena apa? Karena ibu janda itu mengandalkan Tuhan. Dia tahu tidak ada lagi kawannya untuk mengurus anaknya, maka dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu memperoleh kekuatan, memperoleh kehidupan. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Kristus, marilah kita tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan kita takut dalam menghadapi penderitaan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita menerima pertolongan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi bukan karena kita begitu banyak mengetahui firman Tuhan, tetapi cukup dengan percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Dengan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita akan mampu bersaksi lewat nyanyian Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, dan itulah yang menjadi penghiburan bagi kita yang menderita, bagi anak yatim piatu, bagi para ibu-ibu janda. Kidung Jemaat nomor 332 ayatnya di lagunya, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu peduli kepada kita, dan kita selalu dihibur
supaya kita kuat dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, di mana kami dalam penderitaan Tuhan selalu mengajak kami supaya kami datang kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan hidup kami, karena dalam Tuhan ada sumber kekuatan, ada kebahagiaan, dan Tuhan mampu memberikan solusi kepada kami dalam penderitaan kami. Tuhan mau menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami tetap teguh beriman kepada Tuhan, agar kami tetap teguh kuat dalam menjalani hidup kami. Bersama Tuhan ada kekuatan, bersama Tuhan ada kemenangan. Berkatilah kami Tuhan di dalam pekerjaan kami setiap hari. Berkati kami dalam hari-hari hidup kami. Berikan kesehatan. Tuhan, ampunilah dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat. Amin.